RRI Kongo FM, suara kreativitas. Point Superdua Dong Sounds of Creativity. Sahabat kreatif, thank you masih bareng Yandin di Produk Bukit Tinggi. Dan seperti biasa jam 6 16 kurang belasnya ya. Jam 16 sampai 17 kita hadirkan ajang Nampan spesial buat kamu. Dan edisi hari ini sahabat kreatif on Thursday 27 Januari 2022 kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama Bapak dan Ibu kita dari TPK IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi. Langsung kita sapa yuk. Suka banget nih kalau aku nggak sendiri di studio ya. Assalamualaikum Pak Beni Fitraza SPD. Pak Beni. Oke, alhamdulillah. Sehat, kan? Sehat, makasih Pak Beni. Pak Beni sebagai Ketua TPK IASMA ya Pak ya? Yap. Untuk 3 tahun ini. Oh, untuk 3 tahun. Sebenarnya itu untuk berapa tahun periodenya, Pak? Untuk periode sekali 3 tahun. Dan dapat dipilih lagi. Oh, bisa dipilih lagi. Sampai 2022 besok. Kebetulan kita yang diberi amanah. Alhamdulillah, wah luar biasa. Rasanya beda ya, Pak ya, dikasih amanah ya. Beda ya. Nah, TPK IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi, mungkin buat pendengar kita yang belum pernah dengar, TPK ini adalah singkatannya apa nih Pak? Tim Peduli Kemanusiaan. Jadi alumni SMA 1 Bukit Tinggi tersebut mempunyai sebuah ikatan sosial. Jadi ada untuk seluruh kegiatan sosial di bawah naungan alumni SMA 1 dihandle oleh tim peduli kemanusiaan. Oke, baik jadi kurban kalau sekarang yang waktu dekat bibir sumbing, sekarang lagi sebar-sebar Al-Quran atau yang lain misal katarak, sunatan dan lain itu sangat banyak. Tapi untuk yang mungkin yang kita bahas sekarang mungkin untuk bibir sumbing. Wah, ternyata Pak Beni udah langsung nge-spill ya sahabat kreatifnya. Udah biar nggak surprise lagi nanti ya Pak ya. Oke, jadi tim peduli kemanusiaan IASMA ya Pak ya. Jadi ini memang concern di kegiatan-kegiatan sosial dan humanity. Kegiatan sosial baik di lingkungan sekolah atau ke masyarakat umum. Oh, jadi di lingkungan sekolah juga masih di-handle ya Pak ya? Misalnya kayak beasiswa atau siswa-siswa SMA 1 ada pula di-handle. Jadi kami mengumpulkan data kemudian diberikan ke alumni berikan beasiswa kepada adik-adiknya. Wah, kalau yang udah tamat jadi mahasiswa ada juga beasiswanya. Oke. Wah, udah tamat pun ada beasiswanya juga. Siap ada. Mana tahu mau ngelanjutin studinya ke S2 gitu ya Pak ya atau S1 ya. Oke. Luar biasa, ada Pak Beni Fitraza, sahabat kreatif. Terus juga ada Ibu Arvida Pepi Escape MM. Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam. Oke, Bu Pepi. Nah, kalau Bu Pepi ini sebagai ketua pelaksananya, seperti yang di-spill Pak Beni tadi ya Bu Pepi ya. Iya, bukan dipercaya Pak Beni untuk urusan senyum dan tawa membahagia kita bersama. Wah, subhanallah. Tanggung jawabnya kepada saya oleh Pak Beni. Baik, karena senyuman Bu Pepi emang manis banget mungkin ya, makanya dipercaya sama Ibu ya Bu Pepi. Amin. Semoga jadi amal juga lah. Amin. Kemudian juga ada Bapak Direktur RSAM Bukit Tinggi, Bapak Dr. Gigi Haji Busril MPH ya Pak ya? Iya. Baik, selamat sore Pak Busril. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Busril sebelumnya makasih banget sudah bergabung bareng kami Pak. Iya, di ajang Nampang-Nampang. Telah mengundang saya juga. Baik, dan juga Pak Beni, Bu Pepi, kita bakal ngobrol lebih banyak tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPK IASMA ya Pak Beni ya? Iya. Nah, tadi Pak Beni udah kasih bocoran sahabat kreatif bahwa memang dari TPK IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi itu akan mengadakan salah satu kegiatan sosial Pak Beni ya? Yep. Nah, itu akan mengadakan operasi bibir sumbing gratis. Operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Sumatera Barat. Sumatera Barat Pak ya? Siap. Oke, jadi bukan cuma untuk warga Bukit Tinggi Agam aja? Kebetulan kami dapat amanat dari alumni, jangan sekitar kita aja. Kalau bisa Sumatera Barat di handle.
Ini kira-kira sudah kegiatan yang keberapa nih kalau untuk operasi bibir sumbing, Pak? Untuk bibir sumbing yang pertama. Yang pertama? Iya. Oke, yang perdana dan itu langsung skopnya Sumatera Barat. Iya. Boleh tahu Pak, dasar kegiatan ini apa sih Pak Beni? Mungkin Bu Pepi yang lebih mendalam mengenai Baik, boleh. Bu Pepi juga boleh. Menjawabnya. Boleh. Sayang banget Andin nggak bisa sambil lihat senyumnya Bu Pepi ya. Nah, baru bisa. Silakan Bu Pepi. Makasih Andin. Iya. Mungkin wacana ini munculnya memang dari kegiatan kami, sudah selesai kegiatan kami kurban, terus kami berpikir kegiatan sosial apa lagi ya yang bisa bermanfaat untuk semua. Jadi saat kami noki-noki ala anak-anak muda, Kopdar ya Bu ya. Kopdar, terus lewat ada satu anak-anak, saya langsung ide, aduh kenapa tidak bibir sumbing aja. Terus kami cetuskan bersama, ayo kita ikut kegiatan bibir sumbing, walaupun ini kegiatan perdana. Kita dengan dorongan semangat dari Lintas Angkatan, coba kita apungkan ke Lintas Angkatan kita, ke DPP Yasma di Jakarta. Alhamdulillah dapat support, baru kita lakukan mediasi-mediasi dan negosiasi sama organisasi yang terlibat di dalam kegiatan operasi bibir sumbing ini. Oke, jadi menggait banyak pihak juga ya Bu Pepi ya? Iya. Oke, pihak mana aja tuh Bu Pepi? Mungkin dalam hal ini kami jelaskan dulu ya, Din. Iya, silakan. Kebetulan di sini kami adalah dari Lintas Angkatan. Saya dari 89, Pak Ben dari 88, dan Pak Busril itu dari 92. Jadi kami berkontribusi untuk semua kegiatan bibir sumbing ini. Untuk kegiatan siapa yang terlibat, mungkin Pak Busril lebih banyak pengalamannya di dalam hal ini. Mungkin silakan Pak Busril. Iya, terima kasih. Jadi kegiatan bibir sumbing yang akan kita laksanakan ini merupakan kerjasama dengan berbagai macam pihak, terutama PDGI wilayah Provinsi Sumatera Barat, kemudian PAPMI dan RSAM Bukit Tinggi, dan tentu dimotori juga oleh kawan-kawan Yasma. Kegiatan ini sebetulnya sudah menjadi bagian rutin kegiatan yang dilaksanakan oleh PDGI dan PAPMI yang biasa kita laksanakan menyasar untuk daerah-daerah yang sulit dan terpencil. Memang untuk kasus-kasus bibir sumbing, labioskisis, kemudian palatoskisis ini memang lebih banyak untuk daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan atau daerah-daerah yang memang jauh dari akses pelayanan kesehatan. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan ini memang kami laksanakan di daerah-daerah sulit itu. Jadi warganya kita kumpulkan, kita screening, kemudian untuk pelaksanaannya kita bawa ke rumah sakit yang memang siap untuk melaksanakannya. Kebetulan pada kesempatan ini kami juga sebagai alumni Yasma ya, dan baru juga diberikan amanah untuk memimpin rumah sakit Amang Mukhtar Bukit Tinggi. Kami melihat ini sebuah kesempatan untuk memberikan sumbangsi kita kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Barat, untuk bisa membantu, memfasilitasi masyarakat kita untuk bisa dilakukan tindakan nanti di Rumah Sakit Amang Mukhtar Bukit Tinggi. Oke, nah seperti yang Pak Busri bilang tadi, apakah memang dari kasus-kasus bibir sumbing itu banyak yang berasal dari daerah-daerah terpelosok mungkin Pak? Iya, benar. Jadi kalau berdasarkan data-datanya, kasus bibir sumbing itu kita di Indonesia ini ada 7.000 satu tahun. Dalam satu tahun? Dalam satu tahun. Artinya dalam 300 kelahiran normal itu ada satu yang menderita bibir sumbing. Dan kebetulan kami hadir ya di seluruh kabupaten kota sewaktu menjadi petugas di Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada waktu itu kami hadir dan kami melihat memang sangat banyak
terutama di daerah sulit kita, anak-anak kita yang mengalami bibir sumbing ini atau labioplastoskisis ini. Oke. Nah mungkin sekalian juga buat edukasi kita semua mungkin Pak Dokter, kira-kira apa sih yang menyebabkan kasus bibir sumbing ini bisa terjadi, Pak? Iya, pada dasarnya kasus bibir sumbing ini tidak diketahui sebabnya sebetulnya pada dasarnya. Oke. Tetapi ada beberapa yang menjadi predisposisinya. Salah satunya bisa juga karena faktor turunan, ya herediter. Bisa juga mungkin karena kebiasaan si ibu atau mungkin di dalam keluarga itu kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi, kurang asam folat. Ya, ini lebih karena disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan yang maksimal untuk dikonsumsi. Dan juga ada faktor lainnya, virus. Virus juga bisa menyebabkan terjadinya celah bibir dan langit-langit ini. Makanya kasusnya itu banyak terjadi dari daerah terpelosok yang memang keterbatasan asupan makanan juga ini ya Pak ya, agak sulit ya. Oke, nah dari Pak Beni sendiri nih, jadi waktu ide ini muncul Pak Beni, gimana kalau kita mengadakan operasi bibir sumbing itu, gimana sih respon dari para alumni lain Pak? Soalnya pasti banyak pemikiran yang berbeda ya Pak ya. Kebetulan karena biasanya kami seluruh kegiatan kami konsul terus. Ada ini kegiatan satu bibir sumbing, karena kami dulu pernah untuk operasi katarak beberapa kali, jadi pernah pengalaman itu. Kemudian alhamdulillah sukses. Kemudian yang ini kami ingin mencoba, kami istilahnya kami audiensi ke alumni yang di Jakarta, mendapat respon positif. Jadi terutama yang senior ke ketua, silakan. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita pasamuan, itu istilahnya kalau di alumni kita pasamukan untuk mencarikan dananya. Jadi support dari alumni tersebut itu yang menjadi pegangan kami untuk terus berjalan. Kemudian langkah pertama tentu menjaring pasiennya kira-kira wilayah mana. Kebetulan ya tentu kami karena kita di Bukit Tinggi, tentu Bukit Tinggi Agam yang dominan dulu. Nah, kemudian baru dalam minggu terakhir, 1 minggu terakhir ini kami ke kabupaten kota se-Sumatera Barat menemui kepala daerah. Jadi contohnya barusan dari Agam menemui ke bupatinya, kepala dinas kesehatan. Kemudian kemarin misalnya ke Bapak Gubernur, kemudian sebelumnya ada ke Sawalunto, ke Sijunjung, kemudian Batu Sangkar, ini hampir seluruh. Jadi kita menjaring. Jadi kira-kira di kabupaten kota atau kota madya tersebut ada enggak pasien bibir sumbing? Atau kalau bibir sumbing saja mungkin sudah kurang, mungkin sudah operasi tapi langit-langitnya masih bolong. Nah, itu yang mungkin yang banyak sekarang, mungkin yang Pepi dapat atau Pak Busri dapat, itu yang kalau bibir sumbing karena itu baru lahir biasa langsung dioperasi, tapi langit-langitnya masih bolong. Jadi itu yang operasi besarnya kalau istilah orang dokter, karena kebetulan saya ada orang kedokteran tidak medis. Jadi kami percayakan bentuk tim Pepi, dipercaya Pep, silakan buat tim untuk kegiatan ini. Kemudian audiensi, kemudian bertemu dengan dokter spesialis mulut Bu Linda, kemudian diberi masukan. Kemudian berjalannya waktu, kebetulan alumni kami Pak Dr. Busril jadi direktur RSAM, kemudian juga spesialis mulut, jadi klop. Jadi rasanya udah pas semua ya Pak ya? Pas semua. Jadi, sudah diatur. Jadi kayaknya ini sudah diatur kegiatannya. Sudah disetting dari yang di atas ya. Makanya itu kami alhamdulillah segala sesuatu itu berjalan dengan kehendaknya. Betul, sesuai dengan niat kita juga ya Pak ya, niat baik buat semuanya. Oke. Nah, jadi ini kan skopnya Sumatera Barat ya Pak ya. Sumatera Barat. Oke, untuk personilnya sendiri yang terlibat nanti tenaga medis khususnya berarti ya Pak ya. Apa itu juga melibatkan tim medis dari provinsi? Iya.
Jadi kalau untuk tindakan-tindakan operasi yang akan kita laksanakan nanti, kita melibatkan dokter-dokter ahli bedah mulut nanti dengan timnya yang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Barat ini. Jadi tim PAPMI itu nanti dikomandoi oleh Dr. Harvindo. Ya, mereka akan koordinasikan dengan seluruh dokter tergantung dari jumlah anak-anak yang akan kita operasi nanti. Jadi rata-rata dalam melaksanakan tindakan operasi labioskisis itu dibutuhkan waktu lebih kurang 2 jam. 2 jam lebih lah untuk satu orang anak. Ini yang operasi besar tadi? Iya, yang untuk bibir dia kan ada 2 tindakan nanti. Ada yang bibir dan ada yang palatumnya atau langit-langitnya. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau jumlah pesertanya banyak, 30 atau 40 orang, biasanya kita dengan PAPMI akan meminta bantuan dari seluruh dokter ahli bedah mulut untuk regional Sumatera Tengah ini. Mungkin bisa kita seperti yang pernah kita datangkan dulu dari Pekanbaru, dari Lampung, kemudian dari Riau, dari Batam ya, dari Batam dan beberapa daerah lainnya di sekitar Sumatera Barat ini. Jadi memang kita berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikannya. Jadi seluruh tim medis yang terlibat nantinya sebagai relawan berarti ya Pak ya? Iya, memang orang-orang yang mempunyai hati mulia sama dengan kawan-kawan kita di SMA ini yang berkeinginan untuk membantu masyarakat. Begitupun dengan dokter-dokter yang kita libatkan nanti. Tapi kalau dari para dokter-dokter yang terlibat nanti itu sebelumnya sudah sering berarti Pak ya melakukan operasi bibir sumbing? Itu sudah bagian dari tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari dan mereka sudah dokter-dokter yang sudah terlatih. Mereka para dokter ahli dan tentunya didukung oleh para perawat-perawat yang ahli juga nanti kita datangkan. Wah luar biasa. Ingin tahu lebih banyak lagi nanti ya sahabat kreatif dan juga pastinya buat teman-teman yang barangkali ingin menanyakan sesuatu, ingin mendapatkan informasi lebih banyak, boleh langsung gabung kita ya Pak ya. Silakan. Mumpung lagi ada Pak Dr. Busril di sini, ada Pak Beni sama Bu Pepi juga. Teman-teman boleh gabung di 081374526962. Nanti kita cari tahu ya. Kira-kira bakal diadakan kapan nih operasi bibir sumbingnya dan di mana? Nanti kita break dulu, tentunya masih bareng Andin di Pro 2 Bukit Tinggi, suara kreativitas. Kita lagi ngobrolin tentang operasi bibir sumbing yang bakal diadakan dalam waktu dekat nih sahabat kreatif. Jadi buat kamu yang mungkin ada pertanyaan ya, pengen tahu mungkin kayak syarat-syaratnya apa aja, terus yang kayak gimana yang boleh ikutan, boleh langsung ditanyain aja ya sama Pak Dokter kita dan juga sama Bu Pepi di 081374526962. Nah Bu Pepi, kira-kira kalau untuk Sumatera Barat sendiri itu prediksi ataupun target pasiennya itu berapa Bu Pepi? Kami rencanakan untuk kegiatan ini kan se-Sumatera Barat. Jadi untuk perdana ini kita mengharapkan ada calon 2 setiap kabupaten kota kecuali Mentawai. Jadi kita mengharapkan ada sekitar 36 sampai 40. Tapi seandainya kita di jadwal yang udah kita tentukan tanggal 15 itu Andin, berapa orang pasien itu tim medis dan tim peduli kemanusiaan siap untuk melaksanakan. Untuk saat ini kita sudah ada calon peserta pasien kita itu 10 orang. Bukit Tinggi ada 3 orang, Agam ada 4 orang, Pasaman ada 3. Jadi kita tidak menutup jumlah peserta sampai tanggal berapa, enggak, kita membuka sampai sebanyak-banyaknya seperti itu. Sampai di hari pelaksanaan berarti ya Bu Pepi ya? Kita akan membukanya. Jadi nggak ada target, cuman tentunya dari pihak pelaksana sendiri dari kabupaten ini misalnya itu 2 orang, tapi kalau lebih nggak apa-apa berarti ya Pak ya? Boleh. Kita siapkan. Baik. Di luar Bukit Tinggi Agam dari mana yang udah kayaknya bakal ada nih gitu Bu Pepi? Sudah yang terdaftar 10 orang itu ada Pasaman 3 orang. Ya? Pasaman 3 orang. Jadi dengan audiensi ini kita mengharapkan 1 minggu ke depan sudah dapat data-data dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten pasien-pasien yang akan kita lakukan tindakan operasi ini. Berarti pendataannya itu lewat
atau ada keterlibatan dari Dinas Kesehatan setempat juga ya Bu Pepi ya? Mungkin bisa kami ceritakan di sini. Iya. Jadi kita teman-teman yang lintas angkatan ini dari IASMA itu berbagi lokasi untuk wilayah-wilayah ini. Jadi yang seperti kata Daben tadi, kita melakukan ke daerah-daerah itu sudah berapa daerah seperti Sawalunto, Sejunjung, Pasaman Timur, Pasaman Barat, 50 kota, Bukit Tinggi dan Agam. Jadi kita sudah tinggal meminta pasiennya lagi Din. Jadi kita tidak tutup berapapun pasien silakan. Oke. Jadi untuk transportasi calon pasien itu dari daerah asal ke sini nanti itu juga ada bantuankah dari pihak kita, Bu atau Bapak Beni? Kalau ini dengan Pemda, kebetulan kami dengan Pemda ada sedikit MOU lah, MOU kecil-kecilan. Oke. Kami ingin Pemda tersebut terlibat. Terlibatnya minimal mereka hantarkanlah dari rumah pasien tersebut ke RSAM. Jadi ada pendampingan ya Pak? Ada pendampingan. Kemudian satu orang. Okay. Kemudian ditambah mungkin ada pendamping pasien ini. Kemudian sampai di RSAM kami yang mengurus. Nanti waktu pulang dijemput lagi oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas di mana pasien tersebut. Okay. Jadi itu yang istilahnya MOU kecil-kecilan dengan Pemda. Jadi Pemda bukan lepas tangan aja atau kami seluruhnya yang handal, bukan. Tapi kami waktu kami bertemu dengan kepala daerah minimal ini siap. Kalau itu kami siap bantu. Kemudian yang lain-lain itu kami dari IASMA yang menghandle. Oke, jadi ini kegiatan sosial lintas sektor berarti ya Pak ya, yang melibatkan lintas sektor. Iya. Oke. Nah, Bu Pepi, kira-kira kapan ini kegiatan operasi bibir sumbing ini akan diadakan, Bu Pepi? Bisa kita sampaikan di sini. Untuk kegiatan pelaksanaannya itu rencana kita tanggal 15 Februari di RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Satu hari sebelumnya kita akan melaksanakan screening pasien ini oleh tim medis kita. Jadi 15 Februari. Yeah. Oke, masih ada waktu berarti ya. Yeah. Masih banyak waktu. Dan seperti yang Bu Pepi bilang tadi, sahabat kreatif, di hari pelaksanaan pun itu juga boleh mendaftar ya Pak ya? Okay. Dengan ketentuannya. Okay. Masalahnya dokter tersebut itu melihat bagaimana kondisi pasiennya, layak atau tidak atau bagaimananya. Oke. Nah, kemudian tanggal 15 Februari berarti masih ada waktu lebih kurang 2 minggu lagi. Kalau dari pihak rumah sakit sendiri seperti apa nih Pak Busril kesiapannya Pak untuk pelaksanaan ini? Iya. Jadi menjelang hari H nanti tentu kita lakukan pertemuan dengan panitia dari IASMA, kemudian dari PDGI, dari PAPMI, dan tentu dengan kawan-kawan kita di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, terutama kawan-kawan di bagian OKA dan termasuk dengan dokter-dokter spesialis kita di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Demi kelancaran ini tentu kita susun strateginya supaya bisa memberikan hasil yang maksimal kepada seluruh anak-anak kita atau masyarakat yang akan dilakukan tindakan operasi nantinya. Oke. Nah, kalau dari pihak rumah sakit, apa aja bentuk fasilitas yang akan disediakan nanti, Pak? Iya. Untuk tindakan ini kita biasanya melakukan rawatan. Ya, setelah dilakukan tindakan, rawatan 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Sampai anak-anak ini bisa pulang dan bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Itu waktu yang kita sediakan. Okay. Kemudian untuk tindakan sendiri, sebetulnya kalau biaya tindakan operasi bibir sumbing ini, labio dan pelatoskisis ini cukup mahal sebetulnya. Kalau di rumah sakit swasta, itu dengan biaya itu lebih dari 9,5 juta sampai 30 juta sebetulnya. Sampai selesai tahapnya. Iya, sampai. Jadi operasi ini kan ada tahapan-tahapannya nanti. Iya, betul. Tahapan pertama ketika mungkin untuk labioskisis mungkin dulu, yang operasi bibir. Nah, itu tahapan itu dilakukan mungkin untuk anak-anak umur 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kemudian tahapan selanjutnya tentu kita lakukan lagi
ya perbaikan, rekonstruksi kembali. Jadi kalau sudah dilakukan operasi, kalau hasilnya sudah baik kita cek, oke. Tapi kalau belum, kita lakukan rekonstruksi, kita perbaiki kembali sehingga nanti bentuknya betul-betul seperti normal kembali. Itu yang kita harapkan. Jarak dari operasi pertama dengan yang proses rekonstruksi ini berapa lama, Pak? Iya, bervariasi ya. Kalau dia sudah sembuh, itu mungkin bisa kita lakukan sekitar 6 sampai 8 bulan bisa kita lakukan kembali. Oke, berarti sampai tahap pemulihan akan terlibat rumah sakit berarti ya, Pak ya, pihak rumah Iya, sakit? iya. Oke. Nah, Pak, kalau untuk tahap atau teknis pelaksanaannya sendiri itu seperti yang Bu Pepi bilang tadi, di H-1 ada screening. Iya. Nah, seperti apa teknis pelaksanaan lengkapnya, Pak? Iya. Screening itu sebetulnya sudah dilakukan di awal. Jadi ketika dikirim ke rumah sakit untuk siap dioperasi, itu artinya sudah melalui tahapan-tahapan. Screening awal itu dilakukan oleh kawan-kawan di puskesmas. Kemudian dibantu oleh nanti mungkin para dokter gigi yang ada di kabupaten kota. Yang berjalan pada saat ini, setelah dilakukan screening, mereka fotokan. Mereka fotokan ya, kondisi baik kondisi bibirnya, langit-langitnya, termasuk dengan kondisi umum dari pasien yang akan kita operasi nanti. Kondisi umum ini? Ya, termasuk dengan kondisi umum ya, kesehatan secara umum lah. Ya, termasuk umur, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ya, setelah itu kita konsulkan dengan para ahlinya. Ternyata dari yang sekarang ini, dari 10 yang sudah disampaikan kepada kita, 10-10-nya sudah layak untuk dilakukan tindakan operasi nantinya. Jadi kita ingin ketika datang ke rumah sakit itu tidak ada masyarakat kita yang tertolak atau tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Mereka sudah jauh-jauh datang. Jadi screening itu secara berjenjang dan evaluasi itu kita lakukan secara baik, sehingga mereka datang kan tidak sendiri nanti. Mereka datang dengan keluarga, pendamping, jangan sampai sia-sia waktu mereka datang nanti. Nah, itu yang sudah kita lakukan pada saat ini. Nah, kemudian untuk proses operasi bibir sumbing ini apakah juga melihat flashback lagi mungkin kayak gitu, Pak? Ada penyakit penyerta gitu. Itu juga menentukan, Pak? Ya jelas. Ya, kalau mungkin ada alergi, riwayat alergi, tidak bisa dilakukan tindakan anestesi, ini tentu tidak bisa kita lakukan. Tetapi pada umumnya tindakan operasi bibir sumbing ini, labioplastos-skisis ini sebetulnya tindakan yang aman sebetulnya, tidak ada masalah sebetulnya. Kecuali itu tadi ada alergi terhadap obat-obat tertentu. Mungkin itu yang kita perbaiki dulu. Ya kalau gunanya screening tadi ya, Pak ya. Iya. Oke, kondisi secara keseluruhan juga ternyata sahabat kreatif ya. Oke, baiklah. Kemudian untuk keluarga yang mendampingi misalnya dari jarak jauh nih, Pak, apa itu juga nanti akan difasilitasi oleh pihak Yasma atau pihak rumah sakit mungkin? Kalau untuk keluarga itu kita pendamping namanya, itu kita fasilitasi 1 orang, itu kita tanggung untuk makan dan tempat tinggalnya. Alhamdulillah kayak yang di Pasaman itu dari angkatan 93 sudah menyiapkan dari kami saja kamarnya Uni udah selesai seperti itu. Jadi benar-benar kita melakukan kegiatan ini melibatkan semua alumni kita dengan apa dayanya, apa SDM yang bisa mereka gunakan untuk kegiatan kita ini seperti itu. Oke, inilah the power of kekompakan tadi ya. The power of alumni. Ada power of alumni. Jadi alumni itu kalau selama ini alumni berkumpul katanya cuman yang lain yang negatif aja. Pas buka bareng, bulan puasa. Ya, itu aja. Jadi kita harus membuka wawasan alumni itu bukan itu aja. Iya betul. Kami dari 2009 sudah melakukan kegiatan ini. Jadi bukan alumni bukan hanya untuk hura-hura, untuk temu kangen, cibika-cibiki, bukan itu aja. Kegiatan sosial tuh itu yang menjadi kegiatan utama. Nah, jadi menjadi mungkin sekolah lain mungkin banyak yang menjadikan SMA 1 alumni SMA 1 ini jadi acuan. Jadi kegiatan sosialnya jadi acuan. Banyak boleh dikatakan angkat topi lah untuk alumni SMA 1 untuk kegiatan sosialnya. Karena memang hampir setiap tahun setiap bulan tuh hampir ada saja kegiatan sosial.
Oke, makanya sampai bisa terbentuk tim peduli kemanusiaan ini ya Pak ya. Dari 2009. Karena Jadi, memang selalu ada kegiatan sosial yang diadakan. minimal kalau dalam setahun tersebut seminimalnya kegiatan misalnya kalau sekarang yang wajib setiap tahun kurban. Untuk tahun kemarin Itu wajib setiap tahun. setiap tahun. Yang kemarin udah 35 ekor. Wow, dan itu dari alumni semuanya. Dari alumni itu disebar ke seluruh Kepasaman, Agam, ke Sijunjung. Nggak hanya stay di Bukit Tinggi Agam aja ya Pak jadi ya? sapinya kami letakkan ke kampung tersebut, kemudian masyarakat memotong. Oke. Kami hanya memoto, kemudian itu yang di-sharekan ke alumni lain ya. yang ikut kurban. Oke. Kemudian misalnya Katara atau nanti sebar Al-Quran ini hampir setiap, jadi boleh dikatakan siapa punya waktu untuk menyebarkan ini ya silakan. Jadi alumni bukan untuk hura-hura saja. Hura-hura, selalu ada kegiatan positif. Harus ada yang positifnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Busril sendiri nih Pak, Bapak kan berarti udah sering ya ikut kegiatan-kegiatan apa ya, mungkin kayak pengabdian masyarakat mungkin ya Pak Busril ya. Iya. Tanggung jawab sosial Tanggung kita. jawab sosial. Gimana sih rasanya ketika kita sudah selesai menunaikan sesuatu buat orang banyak Pak? Jadi ketika kita berada pada posisi ini, inilah kebahagiaan yang sebenarnya kita dapatkan. Ketika kita selesai melaksanakan tindakan operasi, kita lakukan pemantauan. Saya bilang tadi 6 sampai 8 bulan kita lakukan pemantauan. Kemudian mereka, kalau kita sempat hadir di sana, alhamdulillah. Ketika tugas-tugas ya. Tapi kalau tidak, mereka kita minta kirimkan foto. Luar biasa, bahagia rasanya. Ini tidak bisa kita hitung ini. Ya, saya kemarin ada beberapa orang yang kita lakukan tindakan operasi dari Sungai Lolo, dari Pasaman, itu daerah sangat terpencil dan sulit ya. Itu dari 60 kilo dari Lubuk Sekaping. 60 kilo dari Lubuk Sekaping itu satu hari kita jalan. Satu hari kita pergi ke sana dan mereka kita datangkan. Ketika dikirimkan foto perbaikan terhadap anak yang kita operasi, luar biasa bahagianya. Karena apa? Karena kita bisa sedikit memberikan harapan kepada anak-anak kita untuk masa depannya yang lebih baik, yang lebih cerah nantinya. Karena kami melihat dalam segi psikologisnya, anak-anak yang belum tertangani bibir sumbing ini, mereka rata-rata tidak mempunyai kepercayaan diri. Dan itu bukan kepercayaan diri, itu kan banyak dampaknya ya. Banyak dampak ketika tidak mampu kita tangani di awal. Mereka sulit berbicara, sulit makan dan lain sebagainya dengan kondisinya itu. Tapi ketika kita mampu tangani di awal, insya Allah mereka akan percaya diri dari semua aspek nantinya. Dan melihat senyuman mereka tentu kepuasan batin ya Pak ya. Luar biasa. Nanti akan kita rasakan oleh kawan-kawan Yasma, akan melihat nanti bagaimana setelah before dan afternya. Before dan after. Jadi semakin semangat kawan-kawan Yasma nanti nih. Wah, luar biasa. Dan rasanya sayang kalau cuma satu kali ini diadakan. Gimana tuh Pak Ben? Kalau misalnya ini sukses lancar, apakah akan menjadi agenda rutin tahunan Pak? Insya Allah kalau kegiatan ini lancar, kemudian support dari Pemda, support dari alumni kegiatan ini ada, kami alumni kami TPK akan siap bekerja. Siap, oke. Karena mungkin itu pula dari kami untuk masyarakat Sumatera Barat yang bisa diberikan. Jadi bukan hanya kurban, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kegiatan yang lain. Ini ada yang baru yang mungkin jangka panjang efeknya ya Pak jangka ya. panjang. Kalau kemarin ada GoClean membersihkan sampah-sampah di Ngarai kira-kira 10 hari kemarin. Mungkin yang biasa-biasa kegiatan-kegiatan yang seperti ini mungkin akan lebih maju lagi ya. Rutin lagi. Karena kayak yang Pak Busril bilang tadi, ini juga berdampak sama psikologi mereka. Jadi otomatis kita setidaknya memberikan harapan kayak yang Bapak bilang tadi ya, untuk masa depan mereka yang lebih baik ya. Oke, nah Pak Beni berarti sebagai ketua TPK Yasma udah dari 2000 berapa nih Pak? 3 tahun ya? 3 tahun. Cuman waktu 2009 kebetulan kita yang mendirikan istilahnya melahirkan TPK. Inisiatornya ya. Inisiatornya waktu gempa di Malala. Jadi kami turun, kemudian sempat 15 hari di lokasi, jadi memberikan bantuan. Kemudian ini disupport oleh
alumni waktu itu sesudah kegiatan itu kemudian alumni kita betul-betul sebuah tim. Oke. Jadi sesudah itu kira-kira 3 bulan sesudah gempa kemudian kami adakan kurban pertama. Oke. Kemudian 6 bulan kemudian sekitar di wilayah Pamala tersebut juga operasi katarak. Operasi Kemudian katarak juga. itu Jadi udah 13 banyak tahun. sebenarnya kegiatan sosial yang sudah dilakukan. 13 tahun udah 13 tahun. Dan untuk satu pelaksanaan yang ini Pak, Operasi Bibir Sumbing ini, apa harapan dari Pak Beni sebagai tim peduli kemanusiaan? Kami dari tim peduli kemanusiaan ini berharap ini menjadi momen bagi alumni, momen bagi tim untuk pengabdian. Jadi mungkin ini salah satu jalan kami untuk mungkin mengabdi ke masyarakat Sumatera Barat. Gitu. Oke, jadi siap meluangkan waktu, tenaga dan energi ya Pak ya? Selain kerja sampai jam, kalau saya sampai jam 2.30, kemudian sesudah itu kita luangkanlah waktu. Luar biasa, demi pengabdian buat masyarakat. Ya. Oke, baiklah. Nah, dari Bu Pepi juga, Bu Pepi tentunya ada beberapa syarat kriteria mungkin atau ketentuan untuk calon peserta operasi ini, Bu Pepi? Bisa kami sampaikan di sini. Iya. Kalau untuk kegiatan ini, untuk bibir sumbing itu minimal usianya 3 bulan. Terus berat badannya di atas 5 kilo. Terus dia HB-nya itu 10, nanti kita lakukan pemeriksaan. Karena kita takutnya seperti kata Pak Busril tadi, dengan kondisi kesehatan mereka. Itu nanti untuk yang dewasa ada lagi nanti usianya. Oke, jadi masing-masing ini ada usianya gitu yang ditentukan juga ya Bu Pepi ya? Iya. Minimalnya 3 bulan. 3 bulan. Baiklah. Nah, terakhir dari Pak Busril, mungkin di luar sana Pak, ada teman-teman kita, adik-adik kita yang menderita bibir sumbing ini, apa yang ingin Bapak sampaikan buat mereka Pak? Iya, yang pertama kami sangat berharap sekali bisa berbuat banyak melalui ASMA, bisa berbuat lebih banyak untuk anak-anak kita yang akan kita bantu nanti, ya, dan tentunya bisa mampu memberikan masa depan yang lebih baik nanti kepada anak-anak ini. Dan ini menjadi program kita ke depan untuk bisa melakukan pemantauan kepada anak-anak ini. Jadi bukan sekedar kita lakukan tindakan pada hari ini, kita pantau 6-8 bulan, kemudian kita lakukan tindakan lanjutannya mungkin setelah umur 8-12 tahun, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana ini menjadi program yang berkelanjutan nantinya. Jadi mungkin untuk sekolah dan lain sebagainya ini bisa kita pantau dan terus kita bantu. Nah, jadi inilah yang dinamakan program berkelanjutan, sehingga kita betul-betul fokus dalam membantu masyarakat. Gitu. Oke, baiklah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Beni Fitraza. Semoga acaranya sukses lancar ya Pak ya. Amin. Bu Pepi mungkin juga ada yang ingin kami sampaikan di Iya, sini. boleh juga. silakan Bu Pepi. Jadi kepada masyarakat Sumatera Barat, kami himbau untuk ayo sama-sama kita melaksanakan kegiatan ini. Kami tidak menutup ya untuk pendaftarannya. Silakan hubungi nomor yang sudah ada di flyer kami, juga kepada saya Pepi 08 12 67 054 kali 6 dan Pak Ben. Berapa nomor Pak Ben? 0812 67 66 0-nya 4 kali. Oke. Baiklah, jadi silahkan mengontak nomor yang sudah di-share tadi ya Bu Pepi ya. Iya, dan juga ada minta difotokan, foto seperti kata Pak Busril tadi, foto di kondisi bibirnya, dan kalau seandainya ada celah di langit-langitnya, Itu juga dan foto celah langit-langit serta KTP atau KK. Jadi itu harapan kami bisa kita konsulkan langsung ke tim medis kita, demikian. Oke, baiklah. Makasih Bu Pepi, Pak Beni dan Pak Busril juga terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baiklah. Ya, sahabat kreatif, sampai di sini dulu jumpa kita di ajang Numpang Nampang, dan semoga ini terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus berbuat yang baik dan sebermanfaat mungkin buat orang-orang di sekitar kita.